Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luklodia Isabella. Di sini saya bersama dengan 4 teman saya, yaitu Dorcas Yonatan, Dewi Kumalasari, Elsa, dan juga Hardianto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi dan konsep bisnis digital. Yang pertama adalah ide atau konsep. Di sini pemilihan konsep kami adalah memilih atau menyediakan barang yang diperlukan sehari-hari seperti pulpen, masker wajah, alat makan, tumbler, aksesoris, dan juga sedotan stainless. Kemudian yang kedua adalah mengapa bisnis digital ini layak. Alasan yang pertama karena pemilihan dari sedotan stainless ini sendiri. Dikarenakan dunia sedang mengalami krisis limbah plastik yang dimana sangat membahayakan hewan-hewan laut. Tidak hanya membahayakan hewan laut, tapi juga dapat membahayakan manusia yang hidup di darat juga. Kemudian yang kedua adalah pemilihan masker, alat makan, kemudian pulpen, aksesoris, dan tumbler itu dikarenakan dari adanya tren dan kebutuhan di kalangan anak muda. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang bagaimana strategi yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan memasarkan produk melalui media sosial Instagram. Dan yang kedua, kita akan menggunakan review jujur dari konsumen. Contohnya, konsumen membeli produk di kita, lalu mereka mereview dan menguploadnya ke sosial media mereka. Dan yang ketiga, melakukan penawaran ke teman-teman secara face to face. Dan yang keempat, mencoba atau mereview produk kita sendiri agar konsumen merasa percaya dan aman bahwa produk yang kita jual terjamin kualitasnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang bagaimana implementasinya. Di sini kita menggunakan model bisnis reseller yang dipasarkan melalui media sosial Instagram serta pelayanan yang ditangani langsung oleh setiap anggota dengan tujuan pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan tanggap, serta kita menyediakan 3 metode pembayaran. Yang pertama ada cash, via ATM, dan juga digital payment. Via ATM kita ada BNI, Mandiri, BCA, dan juga BRI. Digital payment kita ada OVO, Dana, dan juga GoPay. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah analisa cost benefit dalam bisnis digitalisasi, serta bagaimana mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul, termasuk efisien apa yang bisa kita lakukan saat ini. Analisis cost benefit ini sendiri adalah pendekatan sistematis untuk mempertimbangkan kelemahan atau biaya dan kekuatan atau manfaat terhadap pilihan. Fungsi analisis cost benefit sendiri adalah patokan pengambilan keputusan dalam hal biaya dan manfaat dari bisnis case. Kekuatan atau manfaat dari bisnis ini adalah produk dan layanan kami yang bervariasi dengan komunikasi yang lebih efektif dengan lingkungan internal maupun eksternal. Cost atau biaya yang harus dikeluarkan dari bisnis itu yaitu ketika kami menambah stokan barang. Risiko dalam bisnis ini, produk rusak saat sampai ke tangan konsumen karena terdapat barang yang bermaterial mudah pecah, penipuan yang dilakukan oleh konsumen, permintaan dari konsumen yang berubah-ubah, pencurian konten review produk kita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Bagaimana akan mendatangkan profit dan revenue yang berkelanjutan? Salah satu strategi untuk meningkatkan profit dan revenue adalah dengan cara menambah produk atau layanan dari bisnis. Jika Anda sudah memiliki bisnis yang berkelanjutan dengan baik, menambah produk dan layanan merupakan cara yang cukup mudah untuk meningkatkan profit dan revenue. Namun, sebelum memutuskan untuk menambah produk, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu. Cari tahu produk atau layanan yang paling disukai atau memiliki banyak permintaan oleh konsumen-konsumen, sehingga tambahan produk atau layanan akan tetap menjadi laku. Jika salah dalam memutuskan produk atau layanan yang ditambah akan memilih risiko yang merugi. Hal ini karena produk atau layanan yang ditambah tentu saja akan mengeluarkan biaya. Jika biaya tersebut sudah dikeluarkan tetapi penjualan tidak meningkat, berarti beban periode tersebut lebih besar. Akibatnya profit akan berkurang. Oleh karena itu, untuk menambah profit atau layanan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. 7.1 yaitu inovatif. Di sini kami baru
mencantumkan satu inovatif, yaitu tidak menggunakan sistem logistik yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu kami melakukan delivery oleh anggota kami sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjawab masalah konsumen dan solutif. Yang pertama, kami mengikuti dalam meminimalisirkan penggunaan plastik dalam keseharian. Kemudian yang kedua, memberikan kebutuhan mahasiswa perantauan seperti set alat makan, tumbler, dan lain-lain. Oke, poin yang ketiga memberikan nilai tambah. Yang pertama, mereview produk kita sendiri dan menguploadnya ke sosial media kita agar menumbuhkan kesan tersendiri untuk konsumen yang akan membeli produk kita. Dan yang kedua, kita melakukan pelayanan yang cepat dan tanggap. Nomor 4, kreatif, memfoto produk bersama dengan konsumen yang telah melakukan order di kita. Yang kedua, memberikan potongan harga untuk 5 pelanggan pertama. Yang ketiga, mengadakan giveaway. Yang keempat, memasarkan secara langsung produk kita ke teman-teman kampus. Dan yang kelima, membuat feeds Instagram kita semenarik mungkin. 7.5. Apa yang menjadi peluang bisnis? Yang pertama, adanya krisis limbah plastik di dunia. Kemudian tren kecantikan bagi kalangan anak muda. 7.6. Hal-hal apa aja yang tidak dimiliki oleh toko-toko offline? Yang pertama, kemudahan pembayaran produk. Kemudian, informasi detail dari produk yang dijual. Penilaian toko secara online. Penilaian konsumen terhadap produk secara online. Dan kecepatan perputaran produk dikarenakan pasar yang luas. Poin 7. Hal-hal apa yang tidak dimiliki kompetitor, tetapi dimiliki oleh kami. Pertama, metode pembayaran yang lebih variatif. Kedua, program giveaway untuk menarik konsumen. Ketiga, pemberitahuan promo melalui chat kepada konsumen yang sudah pernah berbelanja di toko kami. Di sini saya akan melanjutkan bagian ke-8, yaitu evaluasi pasar apa yang akan teman-teman lakukan untuk memperbaiki bisnis proses, service quality, dan brand reputation. Yang pertama itu proses bisnis. Awal dari proses bisnis kita yaitu mengambil barang dari reseller, lalu melakukan cek kualitas agar memastikan barang kita sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita memotret atau memoto produk dan mengupload ke media sosial. Ketika ada konsumen yang ingin membeli produk kita melakukan COD atau cash on delivery langsung ke konsumen. Yang kedua itu adalah service quality. Service quality yang kita berikan kepada konsumen yaitu adalah menjaga kesopanan, menjaga kesabaran dalam menghadapi pelanggan, pelayanan yang cepat dan tanggap. Yang ketiga yaitu brand reputation. Brand reputation kita itu kita menjual barang yang original dan berkualitas tentunya agar konsumen selalu tertarik untuk membeli barang dari kita. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.